Selamat datang di AHA Channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang penganut pesugihan Nyi Blorong. Selamat mendengarkan dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Pesugihan Nyi Blorong. Di desa kecil di tepian hutan, hiduplah keluarga miskin bernama keluarga Wibowo. Kepala keluarga Pak Darto, seorang petani yang lahannya sempit dan tak subur. Istrinya, Bu Siti, bekerja sebagai pencuci pakaian untuk tetangga-tetangga yang lebih berada. Mereka memiliki 2 anak, Raka dan Dini, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hidup keluarga Wibowo penuh perjuangan. Hujan tak menentu membuat hasil panen mereka sering gagal. Hutang mulai menumpuk dan mereka kerap tidur dengan perut kosong. Namun, yang paling menyayat hati adalah ancaman dari rentenir yang mengintimidasi mereka setiap hari. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Pak Darto duduk di sudut gubuknya dengan wajah yang penuh kegelisahan. "Aku tak tahan lagi hidup begini, Bu," katanya kepada istrinya. "Anak-anak kita butuh makan, butuh sekolah. Kalau begini terus, kita akan habis." Bu Siti hanya diam. Ia juga merasakan keputusasaan yang sama. Namun ia takut mengambil langkah keliru. Namun malam itu berbeda. Saat suara hujan semakin deras, seorang pria tua tak dikenal mengetuk pintu gubuk mereka. Pak Darto membuka pintu dan mendapati pria itu mengenakan jubah hitam dengan wajah penuh kerutan. "Aku mendengar jeritan hatimu," kata pria itu dengan suara pelan tapi tegas. "Aku tahu penderitaanmu. Ada satu jalan keluar untukmu, tapi jalan ini berat dan berisiko." Pak Darto mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Pak Tua?" Pria itu tersenyum tipis, lalu melangkah masuk tanpa diundang. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, seutas kalung yang terlihat sangat tua. Ini adalah jalan menuju kemakmuran. Namun, jalan ini melibatkan Nyi Blorong, penguasa gaib yang mampu mengubah nasibmu. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Pak Darto dan Bu Siti saling berpandangan. Nama Nyi Blorong sudah lama dikenal sebagai sosok mistis yang menawarkan kekayaan instan dengan imbalan yang tak sedikit. Ketakutan dan harapan bercampur aduk dalam hati mereka. "Berapa harga yang harus kami bayar?" tanya Pak Darto akhirnya. Suaranya gemetar. Pria tua itu tertawa pelan. "Kekayaan itu bukan tanpa pengorbanan. Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Pikirkan baik-baik. Kalau kau siap, datanglah ke tepi sungai di hutan selatan saat bulan purnama. Aku akan menunggumu di sana." Setelah berkata demikian, pria tua itu pergi, meninggalkan keluarga Wibowo dalam kebingungan. Malam itu, Pak Darto dan Bu Siti tak bisa tidur. Pikiran mereka terus berkecamuk. Haruskah mereka mengambil risiko besar demi mengubah nasib keluarga? Ataukah mereka harus bertahan dalam kemiskinan dan berharap keajaiban datang dengan cara lain? Malam bulan purnama tiba dan seperti yang dijanjikan, Pak Darto berangkat ke tepi sungai di hutan selatan. Bu Siti awalnya melarang suaminya pergi, tapi Pak Darto meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga mereka. Dengan membawa obor, Pak Darto berjalan menembus gelapnya malam. Suara angin bercampur dengan lolongan serigala membuat suasana semakin mencekam. Ketika sampai di tepi sungai, pria tua yang mereka temui malam itu sudah menunggu. "Kau datang?" kata pria tua itu sambil tersenyum tipis. "Sudah siapkah kau untuk bertemu dengan Nyi Blorong?" Pak Darto menelan ludah. Ia ragu, tapi keputusasaan memaksanya untuk mengangguk. Pria tua itu lalu memintanya duduk di atas batu besar yang menghadap ke sungai. Kemudian ia mulai membaca mantra dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. Air sungai yang tenang tiba-tiba beriak. Udara di sekitar menjadi dingin dan kabut mulai menyelimuti tempat itu.
Tak lama kemudian muncul sosok wanita dari dalam sungai. Wajahnya cantik mempesona dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga ke air. Namun tubuh bagian bawahnya berupa ekor ular berwarna hijau berkilauan. "Aku tahu kenapa kau di sini," kata Nyi Blorong dengan suara yang lembut namun menggema di seluruh tempat itu. "Kau ingin kekayaan, aku bisa memberikannya, tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai imbalannya." Pak Darto gemetar, namun ia menguatkan hati. "Apa yang harus aku serahkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Blorong tersenyum tipis. "Kekayaan tak datang begitu saja. Kau harus menyerahkan nyawa salah satu anggota keluargamu. Pilihannya ada padamu, istri atau anak-anakmu. Jika kau setuju, dalam 7 hari kekayaan akan mulai mengalir ke tanganmu." Mata Pak Darto terbelalak mendengar permintaan itu. Ia jatuh terduduk di atas batu, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa memilih," serunya dengan suara hampir menangis. Pria tua itu menepuk pundaknya. "Kau punya waktu sampai fajar untuk memutuskan. Jika kau tidak siap, kau bisa pergi sekarang. Tapi ingat, tawaran ini hanya datang sekali dalam hidupmu." Pak Darto merasa terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Di satu sisi, ia ingin mengubah nasib keluarganya. Di sisi lain, harga yang diminta terlalu besar, waktu terus berjalan, dan kabut semakin tebal. Pak Darto memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah istri dan anak-anaknya. Air mata mengalir di pipinya saat ia bergumul dengan keputusannya. Fajar hampir tiba. Kabut masih tebal dan Pak Darto duduk membeku di atas batu. Wajahnya kusut, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, keluarganya butuh keajaiban untuk bertahan hidup. Di sisi lain, harga yang diminta Nyi Blorong terlalu kejam. "Aku tidak bisa memilih," desah Pak Darto dengan suara parau. "Tidak ada yang lebih berharga dari keluargaku." Nyi Blorong mendekat, tatapannya dingin namun penuh kuasa. "Keputusan harus kau buat. Jika kau tak bisa memilih, aku akan melakukannya untukmu. Tapi ingat, pilihan yang kubuat akan lebih menyakitkan." Pak Darto gemetar. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Sosok gaib seperti Nyi Blorong tak mengenal belas kasihan. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, "Ambil aku saja. Biarkan istri dan anak-anakku tetap hidup." Pria tua yang mendampingi Nyi Blorong tertawa kecil. "Kau terlalu mulia, Darto. Pesugihan ini bukan tentang pengorbanan dirimu sendiri. Hanya mereka yang kau cintai yang bisa menjadi tumbal." Pak Darto kembali terdiam. Tubuhnya lemas, air matanya tumpah. Ia membayangkan senyum Dini, putri kecilnya, dan Tawaraka, anak sulungnya yang selalu mencoba membantu di ladang meski tubuhnya kecil. Ia juga teringat Bu Siti, istrinya yang setia mendampinginya meski hidup mereka penuh kesulitan. "Aku tidak bisa," gumamnya lagi. Nyi Blorong mengangkat tangannya dan seketika kabut di sekitar mereka berubah warna menjadi merah pekat. "Waktu telah habis, Darto. Kau tidak mampu membuat keputusan, maka aku akan melakukannya." Air sungai beriak hebat dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak mendekat. Bayangan itu perlahan membentuk sosok menyerupai anak-anak dan wanita. Pak Darto tersentak ketika menyadari bahwa bayangan-bayangan itu menyerupai keluarganya, Raka, Dini, dan Bu Siti. "Tidak, jangan lakukan ini," teriak Pak Darto, berlutut dan memohon. "Ambil aku saja, aku mohon." Namun Nyi Blorong hanya tersenyum dingin. "Sudah kubilang, pesugihan ini punya aturannya sendiri. Kau tak punya hak untuk mengubahnya." Tiba-tiba, pria tua itu menyerahkan sebuah benda kecil ke tangan Pak Darto. Sebuah pisau belati dengan ukiran ular. "Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan keluargamu, kau punya satu kesempatan terakhir. Pergunakan pisau ini untuk mengorbankan seseorang dari keluargamu sendiri. Jika tidak,
aku akan mengambil mereka semua." Dunia terasa hancur bagi Pak Darto. Ia menggenggam pisau itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Dengan terisak, ia berkata, "Aku hanya ingin anak-anakku bahagia, meski aku harus kehilangan segalanya." Ia mengarahkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Nyi Blorong menghentikannya dengan gelombang energi gaib. "Jangan bodoh, Darto. Pisau ini tidak untukmu. Aku memberimu waktu hingga malam nanti untuk memutuskan. Jika kau gagal, keluargamu akan menjadi milikku selamanya." Kabut perlahan menghilang. Begitu pula sosok Nyi Blorong dan pria tua itu. Pak Darto terduduk lemas di tepi sungai, menggenggam pisau yang terasa seperti kutukan. Kini ia harus kembali ke rumah dengan rahasia yang menghantui, mengetahui bahwa ia memiliki waktu yang semakin sedikit untuk memilih antara keputusasaan atau pengorbanan. Pak Darto kembali ke rumah dengan langkah berat. Pisau belati yang diberikan oleh Nyi Blorong tergenggam erat di tangannya, seolah menjadi simbol beban yang harus ia pikul. Ketika tiba di rumah, Bu Siti yang khawatir menyambutnya. "Bagaimana, Pak? Apa yang terjadi?" tanya Bu Siti dengan cemas. Pak Darto hanya terdiam. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang baru saja ia alami. Hatinya hancur ketika memandang wajah anak-anaknya yang sedang tertidur pulas di sudut ruangan. Dalam hatinya, ia bertanya, "Bagaimana mungkin aku harus memilih salah satu dari mereka?" Hari itu terasa berjalan sangat lambat. Pak Darto mengurung diri di dalam kamar, mencoba mencari jalan keluar. Namun, suara-suara bisikan dari pisau belati terus menghantui pikirannya. Malam semakin dekat dan ia tahu waktu yang diberikan Nyi Blorong hampir habis. Sore harinya, Bu Siti mendapati suaminya sedang termenung di tepi ladang. Dengan hati-hati, ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Pak, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tolong ceritakan padaku, kita bisa mencari solusi bersama." Pak Darto menundukkan kepala, air matanya mulai jatuh. Akhirnya, ia menceritakan semua yang terjadi di tepi sungai. Pertemuannya dengan Nyi Blorong, tawaran kekayaan, dan pengorbanan yang harus dilakukan. Bu Siti terkejut, wajahnya memucat mendengar cerita itu. Namun, ia mencoba tetap tegar. "Pak, bagaimana mungkin kita bisa menerima kekayaan yang datang dari pengorbanan seperti itu? Tidak ada gunanya hidup mewah jika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai." Pak Darto mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, mereka semua akan diambil. Aku tidak tahu harus bagaimana." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba, Bu Siti memegang tangan suaminya. "Kalau begitu, aku yang akan menjadi tumbalnya, Pak." Pak Darto tersentak. "Apa maksudmu, Bu?" "Tidak, aku tidak bisa kehilanganmu." Bu Siti menatap suaminya dengan mata penuh keteguhan. "Pak, anak-anak kita masih kecil. Mereka membutuhkan ayah mereka. Jika salah satu dari kita harus pergi, biarlah aku. Setidaknya, aku tahu mereka akan tetap memiliki masa depan bersamamu." Pak Darto menangis, menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Aku tidak sanggup, Bu. Jangan minta aku melakukan ini." Namun, Bu Siti hanya tersenyum kecil. "Pak, hidup memang penuh pengorbanan. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka, aku rela." Saat malam tiba, keluarga kecil itu berkumpul untuk makan malam terakhir bersama. Bu Siti memasak makanan seadanya, berusaha menciptakan suasana yang hangat meski hatinya diliputi kesedihan. Raka dan Dini tertawa riang, tak menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi malam terakhir bersama ibu mereka. Ketika tengah malam menjelang, Pak Darto menggenggam pisau belati itu dengan tangan gemetar. Ia dan Bu Siti pergi ke kamar, sementara anak-anak mereka sudah terlelap.
Air mata membasahi wajah mereka berdua. "Pak, lakukanlah," bisik Bu Siti dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, sebelum Pak Darto sempat mengambil keputusan, terdengar suara dentuman keras dari luar rumah. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti ruangan dan sosok Nyi Blorong muncul dengan tatapan dingin. "Keputusanmu sudah terlambat, Darto," katanya. "Kau tidak bisa menghindari takdirmu. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Pak Darto berlutut, memohon belas kasihan. "Ambil aku saja, jangan sentuh keluargaku. Aku mohon." Nyi Blorong tertawa kecil. "Kau sudah diberi kesempatan untuk memilih. Karena kau tak mampu, aku akan mengambil semuanya." Tiba-tiba, Bu Siti berdiri tegap di depan Nyi Blorong. "Ambil aku, biarkan anak-anakku hidup," teriaknya dengan penuh keberanian. Nyi Blorong menatap Bu Siti dengan tatapan penuh rasa puas. "Pengorbananmu diterima, tapi ingat, keluargamu akan selalu di bawah bayanganku." Dengan satu gerakan cepat, Nyi Blorong menghilang bersama Bu Siti dalam kabut tebal, meninggalkan Pak Darto yang menangis histeris di lantai. Ketika kabut menghilang, hanya ada keheningan. Pak Darto memeluk anak-anaknya yang kebingungan mendengar suara gaduh. Ia tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana rumah keluarga Wibowo terasa sunyi dan penuh kesedihan. Bu Siti telah tiada, diambil oleh Nyi Blorong sebagai tumbal untuk pesugihan. Pak Darto duduk di sudut rumah dengan wajah kosong, sementara Raka dan Dini menangis, bingung kemana perginya ibu mereka. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika Pak Darto keluar rumah untuk mengambil air, ia menemukan seonggok emas di dekat pintu. Benda itu berkilauan, membuat matahari pagi terasa lebih menyilaukan. Dengan gemetar, ia mengambil emas itu dan membawanya masuk. "Ini pasti dari Nyi Blorong," gumamnya dengan suara bergetar. Benar saja, keajaiban demi keajaiban mulai menghampiri keluarga Wibowo. Hutang mereka yang menumpuk segera lunas setelah Pak Darto menjual emas itu. Bahkan, tak lama kemudian ada orang kaya di desa lain yang menawarkan untuk membeli ladang mereka dengan harga yang sangat tinggi. Dalam sekejap, keluarga Wibowo memiliki uang melimpah dan bisa hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, kekayaan itu tidak datang tanpa bayaran. Setiap malam, Pak Darto dihantui mimpi buruk. Ia selalu melihat Bu Siti berdiri di tepi sungai, menangis dengan wajah penuh luka. "Kau tega meninggalkanku di sini," suara Bu Siti bergema dalam mimpi itu. Tak hanya itu, rumah baru mereka yang megah seringkali terdengar suara-suara aneh di malam hari. Raka dan Dini mulai berubah. Raka yang dulu ceria menjadi pendiam, sementara Dini sering terbangun di malam hari sambil menangis tanpa alasan jelas. "Kita kenapa, Pak? Aku mimpi ibu terus," keluh Dini suatu malam. Pak Darto tidak bisa menjawab. Ia tahu semuanya adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Kekayaan yang mereka dapatkan bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Semakin hari, gangguan itu semakin parah. Setiap malam bulan purnama, suara tawa perempuan terdengar dari halaman rumah mereka. Kadang-kadang, bayangan Bu Siti terlihat berdiri di sudut kamar, menatap Pak Darto dengan mata kosong. Pada suatu malam, suara itu menjadi semakin jelas. Kali ini, Pak Darto mendengar suara Bu Siti memanggil namanya. "Darto, keluarlah, aku menunggumu." Dengan tubuh gemetar, Pak Darto keluar rumah dan menuju halaman. Di sana, ia melihat sosok Bu Siti berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. "Bu, itu kau?" tanya Pak Darto dengan suara bergetar. Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong sebelum berkata, "Kekayaan ini bukan milik kita. Kau harus mengembalikannya." Pak Darto tertegun. "Bagaimana caranya, Bu? Apa yang harus aku lakukan?" Bu Siti tidak menjawab. Perlahan, sosoknya menghilang bersama angin malam. Namun, kata-katanya terus terngiang di telinga Pak Darto. "Kau harus mengembalikannya.
Esok paginya, Pak Darto memutuskan untuk mencari pria tua yang memperkenalkannya pada Nyi Blorong. Ia yakin pria itu tahu cara menghentikan semua ini. Dengan membawa seutas kain milik Bu Siti, Pak Darto pergi ke hutan selatan, tempat pertemuan pertamanya dengan pria misterius itu. Namun, kali ini suasana hutan terasa lebih mencekam. Pak Darto berteriak memanggil pria tua itu, tapi tak ada yang menjawab. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di tepi sungai tempat Nyi Blorong muncul. Tiba-tiba, air sungai mulai beriak dan sosok pria tua itu muncul dari dalam kabut. "Kau kembali, Darto," katanya dengan suara berat. "Apakah kekayaanmu tidak cukup memuaskanmu?" Pak Darto menggenggam kain milik Bu Siti dengan erat. "Aku ingin mengembalikan semuanya. Kekayaan ini hanya membawa kutukan. Keluargaku tidak bahagia. Tolong kembalikan istriku." Pria tua itu tertawa kecil. "Sudah kubilang, pesugihan ini bukan jalan yang mudah. Begitu kau memilih jalan ini, tak ada jalan kembali." Pak Darto berlutut, memohon dengan air mata yang mengalir deras. "Aku rela kehilangan segalanya, ambil semua kekayaan ini, tapi kembalikan istriku, aku mohon." Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada satu cara untuk memutus kutukan ini, tapi harganya sangat berat." "Apapun akan kulakukan," seru Pak Darto tanpa ragu. Pria tua itu menatapnya tajam. "Kau harus mengorbankan nyawamu sendiri, Darto. Jika kau rela, istrimu akan kembali dan keluargamu akan terbebas dari kutukan. Namun, kekayaan itu juga akan hilang." Pak Darto terdiam. Kata-kata pria tua itu menghantam hatinya. Kini, ia harus membuat keputusan terakhir. Kehidupannya sendiri atau keluarganya yang bebas dari bayang-bayang Nyi Blorong. Pak Darto terduduk di tepi sungai, menatap air yang beriak pelan. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. "Kau harus mengorbankan nyawamu sendiri." Tubuhnya gemetar, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan keluarganya. "Aku rela," bisik Pak Darto akhirnya dengan suara parau. "Jika ini harga yang harus kubayar, aku akan melakukannya." Pria tua itu tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban tersebut. Ia lalu mengeluarkan sebuah mangkuk perak dan menyerahkannya kepada Pak Darto. "Isi mangkuk ini dengan darahmu dan persembahkan di tengah sungai. Setelah itu, kau tak akan kembali lagi, tapi keluargamu akan bebas dari kutukan." Pak Darto mengambil mangkuk itu dengan tangan gemetar. Tanpa ragu lagi, ia menggoreskan pisau belati ke telapak tangannya. Darah merah segar mengalir, menetes ke dalam mangkuk perak hingga penuh. Setiap tetes darah yang jatuh terasa seperti membawa pergi sedikit demi sedikit nyawanya. Setelah selesai, ia melangkah ke tengah sungai yang dingin. Airnya terasa menusuk, seolah menyerap sisa-sisa kekuatan hidupnya. Dengan tangan lemah, ia mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi dan berdoa dalam hati. "Nyi Blorong," panggil Pak Darto dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku mengembalikan semuanya. Ambil hidupku, tapi lepaskan keluargaku." Air sungai mulai bergejolak. Kabut tebal muncul, menyelimuti seluruh tempat. Dari dalam kabut, muncul sosok Nyi Blorong, kali ini dengan tatapan penuh rasa puas. "Kau akhirnya membuat keputusan, Darto," kata Nyi Blorong. "Pengorbananmu diterima, tapi ingat, hidupmu akan berakhir di sini. Selamat tinggal." Pak Darto tersenyum tipis. Ia menutup matanya, membiarkan tubuhnya tenggelam perlahan ke dalam air yang semakin dingin. Sementara itu, suara Nyi Blorong memudar bersama gelombang sungai. Di rumah, Bu Siti terbangun dari tidurnya, terkejut mendapati dirinya berada di ranjang bersama anak-anaknya. Ia merasa seperti terlepas dari mimpi panjang yang gelap. Raka dan Dini memeluknya dengan tangisan bahagia, tak menyangka ibu mereka kembali. Namun, ada yang hilang. Pak Darto tidak ada di rumah. "Di mana Bapak?"
Tanya Raka dengan suara lirih. Bu Siti hanya bisa menangis. Dalam hatinya, ia tahu suaminya telah mengorbankan segalanya demi keluarga mereka. Kekayaan yang mereka miliki pun tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kehidupan sederhana seperti dulu. Tapi kali ini, Bu Siti merasa lebih bersyukur. Beberapa bulan kemudian, keluarga Wibowo menjalani hidup baru yang penuh perjuangan. Meski sulit, mereka saling mendukung satu sama lain. Namun, setiap malam bulan purnama, Bu Siti seringkali berdiri di depan rumah, memandang ke arah hutan selatan. Ia percaya di suatu tempat Pak Darto masih mengawasi mereka. Di tepi sungai hutan selatan, kabarnya seorang pria tua sering terlihat duduk sendirian, memandangi air yang tenang. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi beberapa orang percaya itu adalah arwah Pak Darto yang tak pernah benar-benar pergi, memastikan keluarganya tetap aman dari bayang-bayang Nyi Blorong. Tamat. Sekian, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita yang kami bacakan. Jangan lupa padamkan tombol subscribe dan bel biar tidak ketinggalan video selanjutnya.